Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Soleha dari Min 1 Tulang Bawang. Saya akan membuat video pembelajaran IPA, yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke. Makhluk hidup dan lingkungannya, khususnya yaitu tentang saling ketergantungan antar makhluk hidup. Oke. Bisa kita mulai. Oke. Saling ketergantungan antar makhluk hidup itu yang akan dibahas yaitu tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup yang hidup saling berdampingan, hidup bersama. Jadi simbiosis itu ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme ini kita ambil kata kuncinya adalah mutu, yaitu menguntungkan. Mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan keduanya. Si A dan B saling berhubungan, A untung, B juga untung. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada antara lebah dengan tumbuhan berbunga. Oke, si lebah untung karena dia bisa mendapatkan nektar dari si bunga. Terus tumbuhannya untung, kenapa? Tumbuhannya dibantu penyerbukannya oleh lebah karena si lebah nempel di bunga tumbuhan tersebut, gitu, sama-sama untung. Kemudian yang berikutnya antara kerbau dengan burung jalak. Si kerbau untung karena kutunya hilang dimakan oleh si burung jalak. Burung jalaknya untung karena mendapatkan makanan. Contoh yang ketiga itu adalah manusia dengan bakteri usus. Manusia untung karena dalam proses pencernaan dalam usus besar itu ada bakteri E. coli, bakteri usus, itu membantu proses pembusukan makanan dalam usus besar. Sedangkan si bakteri usus untung karena ada makanan. Jadi sama-sama menguntungkan keduanya. Ini hubungan sangat baik ya, sama-sama untung. Contohnya, nah ini adalah lebah dengan bunga. Kemudian ini kerbau dengan burung jalak. Ini kupu-kupu dengan bunga. Kemudian yang berikutnya simbiosis komensalisme. Komensalisme, kata kuncinya komen, no comment. Maksudnya bagaimana? Jadi simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang lainnya tidak untung dan juga tidak rugi. No comment. Ada dua nih berhubungan nih, si A dan si B. Si A untung, si B untung enggak, rugi juga enggak, no comment, enggak masalah, maksudnya begitu. Contohnya apa? Misalkan ini ada tumbuhan paku dengan pohon jati. Nah, si paku itu numpang di pohon jati. Berarti untung, si paku untung dong karena dia dapat tempat tinggal kan. Nah, pohon jati enggak masalah, rugi enggak, untung juga enggak. Kok bisa enggak rugi? Karena si paku ini sifatnya bukan parasit ya, sifat epifit. Nah, si paku ini merupakan tumbuhan epifit. Maksudnya bagaimana? Tumbuhan yang dia numpang ke tumbuhan lain tapi enggak merugikan, itu namanya tumbuhan epifit ya. Jadi si paku ini dapat makanan bukan dari ngambil sari-sari makanan si pohon jati, tapi dia ngambil dari misalkan dari sisa-sisa kulit matinya si pohon jati. Terus kan kadang ada tuh air yang nempel habis dari hujan, airnya nempel di pohon, nempel di mana. Nah, itulah yang diambil oleh si tumbuhan paku. Jadi dia nggak ngambil makanan dari pohon jati. Pohon jati nggak rugi, pohon jati juga tidak untung. Tuh, sama halnya dengan tumbuhan sirih dengan inangnya, sama kayak si paku sifatnya sirih ini. Kemudian anggrek bulan dengan pohon mangga, sama juga si anggrek bulan. Nah, ini contohnya sirih dengan inangnya, dan ini adalah anggrek bulan dengan si inangnya. Berikutnya ialah simbiosis parasitisme. Kata kuncinya ialah parasit. Parasit itu adalah makhluk hidup yang merugikan. Beda dengan yang tadi ya, si paku itu tumbuhan epifit. Epifit, numpang tapi nggak ngerugiin. Sedangkan si parasit numpang ngerugiin lagi. Nah, itu si parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, satu rugi. Satu untung, satu rugi. Yang diuntungkan si parasitnya ini. Nah, contohnya nih,
Contohnya tali putri dan inangnya. Oh, maaf ini ada kesalahan tulis dannya 2 ya, nggak apa-apa lah. Jadi si tali putri ini yang diuntungkan, inangnya lama-lama rugi. Lama-lama dia akan kekurangan zat makanan karena dikit-dikit diambil, dicuri oleh si tali putrinya itu. Contoh lain adalah benalu dan inangnya. Nah, ini jelas ya, tumbuhan kalau sudah hinggapin apa ya, ditumpangi sama si benalu, itu lama-kelamaan akan mati si inangnya karena sari makanannya diambil oleh si benalu. Contoh lainnya adalah cacing pita dalam tubuh manusia. Nah, ini jelas banget ulat daun dan daun tanaman. Ulat daun makanin daunnya, lama-lama habis daunnya, tanamannya lama-lama mati karena daunnya ya habis dimakan sama si ulat daun gitu. Nah, contohnya ini tali putri. Nah, tali putri dengan inangnya. Ini ulat daun dengan daun. Oke. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.